Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, innal mar'atal aqilata, sesungguhnya istri yang cerdas, qad tatawassalu, terkadang dia sampai, ila ayastajiba laha zaujuha, sampai kepada suaminya tadi menerimanya, wa ya'malu bi ra'yiha, dan suaminya tadi melakukan pendapat istri. Idza, apabila tarahatil inada, apabila istri tadi membuang pertentangannya dengan suami. Wasayarathu, dan istri tadi mengikuti suami, bilutfin, dengan lembut, warifqin, dan dengan pelan. Jadi justru kalau istri tidak mendebat suami, terkadang suami tadi malah mengikuti pendapat istri. Waqad warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ta'atiz zauj, di dalam mentaati suami, ma, hadis-hadis yali sebagai berikut. Akhrajal Bazzar, telah mengeluarkan Imam Bazzar, wa Tabarani, dan Imam Tabrani, annam ra'atan, bahasanya seorang perempuan, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaika, aku adalah utusan para perempuan yang diutus kepadamu. Thumma dzakarat ma lirrajuli fil jihad minal ajri wal ghanimah. Kemudian perempuan tadi menyebutkan pahala-pahala yang didapatkan oleh laki-laki di dalam berjihad daripada pahala dan ghanimah. Thumma qalat, kemudian perempuan tadi berkata, fama lana min dzalik, maka mana bagi kami, maka mana bagian kami ya Rasulullah dari hal itu. Mereka kaum laki-laki mendapat pahala jihad, sementara kami perempuan tidak. Bagian kami mana ya Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ablighi man laqiti minan nisa, sampaikan kepada siapa saja yang engkau temui dari para perempuan, anna ta'ataz zauj, sesungguhnya taat kepada suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan mengakui hak suami, itu ya'dilu, sebanding dzalika, daripada jihad. Jadi taat kepada suami dan mengakui hak suami itu sebanding dengan pahala jihad. Wa qalilun minkunna may yaf'aluh, akan tetapi sedikit dari kalian yang mau melakukannya, yang mau taat kepada suami dan mau mengakui haknya suami itu sedikit. Wa akhraj Ibnu Hibban fi sahihihi, dan telah mengeluarkan Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam sahihnya, an Ibni Abi Aufa, daripada Ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, lama tatkala, qadima, datang, siapa, Mu'adz bin Jabal minasyam, tatkala Mu'adz bin Jabal datang daripada Syam, sajadah, dia sujud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, ma hadza, apa ini Mu'adz? Faqala, maka Mu'adz, beliau menjawab, ya Rasulullah, qadimtu Syama, aku telah datang daripada Syam. Fara'aituhum yasjuduna li bataraqatihim wa asaqifatihim, maka aku melihat mereka
mereka itu sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Fa'aradtu an af'ala dzalika bika, maka aku ingin melakukan hal itu kepadamu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala taf'al, jangan engkau lakukan. Fa ini, sesungguhnya aku, lau amartu syai'an ayyasjuda li syai'in, seandainya aku boleh memerintahkan sesuatu sujud kepada sesuatu, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Akan tetapi karena manusia sujud kepada manusia itu tidak boleh, maka Nabi tidak memerintahkan. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang istri belum bisa menunaikan hak Tuhannya dengan sebenar-benarnya sehingga istri tadi menunaikan hak suaminya. Jadi istri belum bisa menunaikan hak Tuhannya selama istri tadi belum menunaikan hak suaminya. Nah, hal ini disampaikan oleh Nabi karena begitu besar hak seorang suami yang harus ditunaikan istri. Wa akhraja Tirmidzi, dan telah mengeluarkan Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan beliau menghasankannya, wal Hakim, dan juga Imam Hakim telah mengeluarkan, was sahhahahu, dan Imam Hakim mensahihkannya. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah juga telah mengeluarkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyubam ru'atin, mana saja istri, matat yang dia mati, wa zaujuha, sementara suaminya itu anha terhadap istrinya tadi radin, ridha. Karena begitu taatnya istri kepada suaminya, misalnya kemudian tiba-tiba istrinya meninggal dan suaminya tadi ridha kepada istri, maka dakhalatil jannata, maka istri tadi masuk surga. Wa akhrajal Bazzar, dan telah mengeluarkan siapa Al-Bazzar, bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sa'altu, kata Aisyah, sa'altu, aku bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi, siapa manusia, a'zamu haqqan 'alal mar'ah, yang paling besar haknya terhadap seorang perempuan, seorang istri. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, zaujuha, suaminya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ayun nas, siapa manusia, a'zamu haqqan, yang lebih besar haknya, 'ala rajuli, atas seorang laki-laki. Qala, maka Nabi menjawab, ummuhu, ibundanya. Jadi hak yang harus didahulukan oleh istri adalah hak suaminya, sementara hak yang harus didahulukan oleh seorang laki-laki itu adalah hak ibunya. Wa minat-ta'ah, dan termasuk ketaatan istri kepada suami adalah alla takhruja min baiti zawjiha illa idza adzina laha sarahatan. Alla takhruja min baiti zawjiha, hendaknya istri tidak keluar daripada rumah suaminya illa, kecuali idza, apabila adzina laha sarahatan, apabila suaminya tadi memberikan izin kepada istrinya tadi sarahatan, secara tegas.
Fatakhruja hina idzin, maka boleh ketika itu istrinya tadi keluar muhtashimatan bi thiyabin saighatin, yaitu dalam keadaan sopan, bi thiyabin saighatin dengan pakaian yang longgar, tidak ketat, mutatallibatal bu'da anil ayun, yaitu berusaha menjauh daripada pandangan-pandangan, mutaharriyatan juhdal istita'atiha, berusaha dengan segenap kemampuannya istri tadi, antasiro, supaya dia berjalan fisyawari, di jalan-jalan, allati yang lazdihama fiha, yang tidak ada desak-desakan pada jalan tadi. Tunal aswaq, bukan berjalan di pasar-pasar, wasyawari, dan di jalan-jalan al-kabirati yang besar, wasahatil amah, dan di jalan umum. Wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syarafin, dan standar atau ukuran kemuliaan dan agamanya seorang perempuan itu yakunu amaluha fi hadza, itu diukur amalannya perempuan tadi atas hal ini. Jadi ukuran kemuliaan dan agama seorang perempuan itu diukur ketika dia keluar dari rumah, apakah dia memperhatikan hal-hal ini apa enggak. Waqad akhrajal Baihaqi, dan telah mengeluarkan siapa Imam Baihaqi, wa Abu Dawud, dan daripada Abu Dawud, dan Abu Dawud juga mengeluarkan At-Tolayisi, Abu Dawud At-Tolayisi, wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir juga telah mengeluarkan an Ibni Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu, beliau bersabda, qala min hadits syarif, daripada hadis yang mulia. Beliau bersabda, wa alla takhruja min baitihi illa biiznihi, hendaknya seorang istri tidak keluar daripada rumah suaminya illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, maka jika dia melakukannya, keluar rumah tanpa izin suaminya, la'anahallahu wa malaikatuhu hatta tatuba, Allah dan para malaikatnya akan melaknatnya sampai dia tobat, au tarji'a, atau sampai dia kembali. Qil, dikatakan, wa in kana zaliman, ya Rasul, meskipun suaminya itu zalim, qala, maka Nabi SAW beliau bersabda, wa in kana zaliman, meskipun suaminya tadi zalim, dia tetap harus izin kepada suaminya ketika hendak keluar rumah. Karena zalim, suami zalim itu adalah urusannya dengan Allah, sementara kewajiban istri adalah taat dengan suami. Wa minata'ah, termasuk ketaatan istri kepada suami adalah alla tasuma naflan illa biiznihi, hendaknya seorang istri tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, maka jika istri tadi melakukannya, berpuasa tanpa izin dengan suaminya, dunal istidzanihi, tanpa izin daripada suaminya, wa kana hadiran ghaira musafir, dan adalah suaminya tadi hadir, artinya hadir ini di rumah, ghairu musafirin, tidak dalam melakukan safar, tidak dalam perjalanan, istrinya melakukan puasa, tidak izin dengan suami, sementara suaminya tadi berada di rumah, tidak dalam keadaan safar, kana hadduha, maka adalah bagiannya istri, min saumiha, daripada puasanya, ju'aha wa atasyaha, yaitu laparnya istri dan hausnya istri. Jadi ketika istri itu puasa, kok dia tidak minta izin dengan suaminya, sementara suaminya berada di rumah, maka bagian daripada puasanya
hanya dia mendapatkan lapar dan dahaga, enggak dapat pahala. Wa anta athama, dan dia berdosa, wala yataqabbalallahu minha, dan Allah tidak menerima daripada istri tadi, tidak menerima puasanya. Wali zaujiha, dan suaminya itu al-haqqu, wali zaujiha al-haqqu, dan suaminya tadi berhak fi ayu fattiraha, di dalam membatalkan puasanya istri. Illam tasta'dhinhu, jika istrinya tadi tidak minta izin kepada suaminya untuk berpuasa. Wa amma saumul faridah, adapun puasa fardu ka Ramadan seperti puasa Ramadan, fala yahtaju ila idzni zauj, maka tidak butuh kepada izin suaminya, karena itu adalah kewajiban. Wa akhrajal Baihaqi, dan telah mengeluarkan Imam Baihaqi an Ibni Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min hadits syarif, daripada hadis yang mulia. Ala, kata Nabi, ala tamna'ahu nafsaha, hendaknya seorang istri tidak menghalangi suaminya dari dirinya. Wa in kanat ala dhahri qatab, meskipun istri tadi sedang berada di atas pelana unta, tempat dudukan unta. Wa huwa lil jamal kasaraj lil faros, yaitu qatab tadi itu untuk unta, kal farsi seperti kal saraj seperti pelana, lil fursi bagi kuda. Jadi kalau tempat duduknya unta itu namanya qatab, kalau tempat duduknya kuda itu namanya saraj. Kemudian wa alla tasuma yauman wahidan, hendaknya istri tidak puasa satu hari illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, maka jika dia melakukannya, istri tadi melakukan puasa tanpa izin suami, athimat, maka dia berdosa, walam yutaqabbal, dan puasanya tidak diterima minha, dari istri tadi. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini.